Buat alternatif jawaban istilah dalam bacaan anak-anak muda Indonesia, ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 yang hebat, sudahkah kalian belajar bahasa Indonesia hari ini? Ayo kita belajar bersama Bu Guru ya. Kali ini Bu Guru akan membahas bab 4 Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka tentang jeda untuk iklim. Nanti Bu Guru akan membahas alternatif jawaban soal latihan tentang kosakata, makna istilah, sinonim, antonim, menulis ringkasan dari teks eksplanasi, mengenal krisis iklim, dan anak-anak muda Indonesia ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg. Oke, semoga bermanfaat ya. Selamat mengikuti. Pelajaran pertama, membaca teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa alam. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi bisa berupa fenomena alam, budaya, sosial, dan berbagai fenomena lainnya. Pernah kalian pelajari di kelas 5 ya. Struktur teks eksplanasi ya, perlu kita ingat terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Umum berisi identifikasi terkait suatu hal yang dipaparkan secara umum. Pernyataan yang ditulis pada bagian ini biasanya berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan berbagai fenomena lainnya. Pernyataan umum biasanya ditulis menggunakan jenis kata kopula seperti adalah dan ialah. Deret penjelas. Bagian ini terdiri dari beberapa paragraf yang berisi penjelasan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Interpretasi berisi pandangan atau kesimpulan dari penulis mengenai fenomena yang dibahas. Mari kita baca teks eksplanasi yang berjudul Mengenal Krisis Iklim. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis iklim? Sesuai namanya, krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, metana, dinitrius oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. Selanjutnya, kamu baca sendiri, disimak sendiri ya. Itu ada pada bukumu Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Setelah membaca, kalian akan menemukan kosakata baru. Gunakan kamus untuk mencari arti kata-kata sulit yang ada pada teks mengenal krisis iklim yang telah kita baca. Ada kata stratosfer, fosil, permukaan laut, karbon, manufaktur, biodiversitas, efisiensi, ekstrem, pemangku kepentingan. Mari nanti kita cari artinya ya menggunakan kamus atau menggunakan KBBI. Ini adalah alternatif jawaban untuk latihan mencari arti kosakata baru. Yang kita ambil dari KBBI melalui laman http kbbi.kemendikbud.go.id. 1. Stratosfer. Stratosfer itu kata benda, ada huruf N itu noun, artinya kata benda. Lapisan udara di antara 10 sampai 60 km di atas permukaan bumi. Lapisan udara di atas troposfer, daerah atmosfer yang terletak antara tropospaus dan stratopaus. Di dalam daerah ini makin ke atas suhunya makin tinggi.
kata benda itu sisa tulang belulang binatang atau tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Karbon adalah kim, unsur bukan logam. Dalam alam terdapat sebagai intan, grafit, dan arang. Zat arang, unsur dengan nomor atom 6, berlambang C, bobot atom 12,011. Metana, kata benda, gas tanpa warna dan tanpa bau yang dapat meledak jika dicampur dengan udara. Sifatnya lebih ringan daripada udara. Rumus senyawa kimianya CH4. Ya, ada kata manufaktur, verb, kata kerja ya, membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. Kemudian bisa berarti noun, proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Bisa kita katakan manufaktur itu sama dengan industri atau pabrik. Kemudian ada biodiversitas, artinya keragaman hayati. Bio itu hidup, hayat. Kemudian ada kata efisiensi, noun, kata benda, ketepatan cara atau usaha, dan seterusnya. Kata ekstrem, paling ujung, paling tinggi, paling keras, dan sebagainya. Atau bisa berarti sangat keras dan teguh, atau fanatik. Kemudian ada kata pemangku kepentingan, artinya orang atau pihak yang memiliki kepentingan. Membaca, tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Beri tanda centang di kolom yang sesuai. 1. Krisis iklim adalah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia karena adanya perubahan iklim. Benar ya? Kita contreng pada kolom benar. 2. Suhu rata-rata bumi meningkat karena gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer. Benar ya? 3. Penggunaan energi dari bahan bakar fosil tidak menyebabkan krisis iklim. Salah. 4. Cuaca panas ekstrim akan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Benar. Guncangan es besar di Arktik yang meleleh menyebabkan naiknya permukaan laut. Benar ya? 6. Berkurangnya sumber daya alam bisa menyebabkan konflik antara suku, ras, dan negara. Benar ya? 7. Salah satu usaha untuk mengatasi krisis iklim adalah dengan mengurangi konsumsi. Benar ya? Sumber energi bersih atau energi terbarukan harganya murah dan mudah diakses. Salah ya? Mengapa salah? Ya, sebab transisi menuju energi terbarukan masih sulit karena terbentur harga, akses, dan usaha bersama dari berbagai pemangku kepentingan. Sekarang kita akan menulis ringkasan dari sebuah teks eksplanasi. Langkah-langkah menulis ringkasan dari teks eksplanasi. 1. Kalian harus membaca seluruh teks dengan seksama. Yang kedua, mencari ide pokok atau gagasan utama setiap paragraf. Cari dan tandai kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama ini biasanya adalah kalimat umum, sementara kalimat-kalimat lain merupakan penjelasan dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya ditemukan di awal, tengah, maupun akhir paragraf. Setelah itu, kalian menuliskan ringkasan. Pastikan kalimat utama di setiap paragraf masuk ke ringkasan. Kemudian yang terakhir, memeriksa kembali ringkasan dan mengedit sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau KBBI yang merupakan acuan dari berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia. Ini alternatif jawaban dalam merangkum atau meringkas bacaan mengenal krisis iklim. Kalian baca sendiri ya. Boleh diamati, ditiru, tetapi dimodifikasi. Ini arti kosakata baru dalam bacaan. Anak-anak muda Indonesia ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg yang diambil dari laman kbbi.kemendikbud.go.id. Aksi, aksi itu gerakan. Iklim,
Iklim itu keadaan hawa yang memuat suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari dalam jangka waktu yang agak lama, 30 tahun misalnya. Jeda itu waktu berhenti atau mengasuh sebentar. Waktu beristirahat di antara dua kegiatan atau dua babak seperti dalam olahraga dan sebagainya. Emisi itu atau pancaran ya, kandungan gas mesin yang dibuang ke udara. Penggagas, pemikir atau pencetus gagasan. Kesenjangan itu perihal yang bersifat berciri senjang, ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan, tidak merata ya. Aktivis, orang, terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan. Berikut alternatif jawaban istilah dalam bacaan anak-anak muda Indonesia ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg. 1. Aksi iklim. Nah, istilah aksi iklim maknanya adalah aksi untuk mengatasi krisis iklim. Aktivis lingkungan, orang atau organisasi penggerak di bidang lingkungan. Jeda untuk iklim artinya aksi untuk mogok sekolah atau kerja untuk berdemonstrasi menuntut penanganan krisis iklim. Jeda untuk iklim. Dalam jaringan, akronim itu, AKR itu akronim yang berarti dalam jaringan. Terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Komitmen sama dengan perjanjian, keterkaitan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Berikut alternatif jawaban istilah dalam bacaan anak-anak muda Indonesia ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg. 1. Aksi iklim. Nah, istilah aksi iklim maknanya adalah aksi untuk mengatasi krisis iklim. Aktivis lingkungan, orang atau organisasi penggerak di bidang lingkungan. Jeda untuk iklim artinya aksi untuk mogok sekolah atau kerja untuk berdemonstrasi menuntut penanganan krisis iklim. Jeda untuk iklim. Turun ke jalan artinya berdemonstrasi dengan melakukan protes di jalanan. Energi bersih artinya energi dari sumber terbarukan. Gas rumah kaca artinya gas dalam atmosfer yang menjebak panas, terdiri atas CO2, metana, dan klorofluorokarbon. Kemudian titik kritis iklim artinya titik ketika perubahan pada iklim tidak bisa dihentikan atau diputar balik. Penggunaan dalam kalimat. Para pelajar di seluruh dunia tergerak untuk turun ke jalan demi menyerukan para pemimpin dunia untuk bertindak sesuai saran para ilmuwan. Pemerintah seharusnya mengusahakan tersedianya energi bersih yang terjangkau untuk semua orang. Es di Kutub Utara adalah salah satu contoh titik kritis iklim yang seharusnya membuat kita khawatir dan bertindak lebih bijaksana dalam menggunakan energi. Kita mencari sinonim dan antonim dari sebuah kosakata. During, sinonimnya online, antonimnya luring luar jaringan ya. Kemudian pelopor, sinonimnya inisiator atau pemimpin. Antonimnya lawan katanya pengikut. Kosakata global bersinonim dengan sedunia. Antonim atau lawan katanya lokal. Kemudian ada kosakata emisi bersinonim dengan kata pancaran. Antonimnya sementara belum kita temukan ya. Kemudian ada kosakata kesenjangan bersinonim dengan kata perbedaan. Antonimnya atau lawan katanya pemerataan. Kata efisiensi bersinonim dengan tepat guna atau kesangkilan. Antonimnya pemborosan. Kata ekstrem sinonimnya terlalu. Antonimnya rata-rata atau normal. Mendukung, sinonim dari kata mendukung adalah menyokong. Antonim dari kata mendukung adalah menentang.